Baca kod ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di channel saya. Hari ini kita membahas tentang ketidakpastian pengukurannya teman-teman ya. Dalam rangka persiapan TKA, ini mungkin akan muncul juga dalam soal-soal TKA. Nah, kita langsung saja teman-teman untuk menghemat waktu tentang ketidakpastian dalam pengukuran. Sebelum ke dalam materi ketidakpastian pengukuran, kita harus tahu dulu jenis pengukuran itu ada dua ya teman-teman ya. Ada namanya pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal ya. Pengukuran tunggalnya artinya dia pengukurannya hanya satu kali ya. Maka untuk melaporkan hasil pengukuran ini ya, hasilnya itu bisa dilaporkan dalam bentuk misalkan hasil pengukuran ya yang kita menggunakan alat itu plus minus dengan setengah dari NST nya. Ini kalau kita melaporkannya teman-teman ya. Misalkan dari hasil pengukuran, misalkan dapatnya, anggaplah ini kita menggunakan penggaris contohnya. Nah, maka penggaris itu misalkan kita mengukur meja, dapatnya adalah 35 cm. Nah, maka plus minus NST itu adalah skala terkecilnya. Skala terkecil di penggaris itu adalah 0,1 ya, ini dalam cm ya teman-teman. Berarti ini kalau kita laporkan hasil pengukuran tunggalnya, maka ini 35 plus minus 0,05 cm. Itu namanya pengukuran tunggal. Nah, pengukuran tunggal itu kuncinya di sini teman-teman, dimana ketidakpastiannya itu ya, sebenarnya kan simbolnya itu adalah HP plus minus ketidakpastiannya atau delta X nya. Nah, ketidakpastian ini ya itu adalah setengah dari nilai skala terkecilnya. Itu pengukuran tunggal ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada namanya pengukuran berulang. Ya, ada namanya pengukuran berulang. Nah, artinya N-nya itu besar dari 1. Nah, kalau dalam pengukuran berulang, maka format laporan melaporkan hasil pengukuran itu ya, itu bisa menggunakan hasil pengukuran plus minus ya. Ini misalkan kita melaporkan hasilnya ya. Nah, hasil pengukuran alat plus minus delta X. Nah, tapi perbedaannya adalah delta X nya ini ya, itu menggunakan nilai standar deviasi. Nah ya, standar deviasi artinya ketidakpastian ini menggunakan nilai standar deviasi. Bagaimana standar deviasi? Nah, delta X ini bisa kita cari dengan menggunakan 1/n akar dari, nah ini ya, n kali sigma, dimana n itu ya, n besar, i nya itu mulai dari 1 ya, i nya itu mulai dari 1 x kuadrat. Nah, dikurang sigma, dimana n di data itu diurut dari 1 ya, x ini xi ya teman-teman ya, xi dikuadratkan. Nah, ini dia per, nah ini akarnya sampai ke bawah ya teman-teman ya. Kita harus tahu n kurang 1 ya, ini 1/n. Kalau ragu nih saya hapus aja dulu ya teman-teman, saya pindahin biar sejajar ya, karena kalau nggak gitu nggak sejajar ya. Maka ini saya sejajarkan. Delta X itu bisa dicari dengan 1/n. Nah, ini dia. Jadi untuk menentukan hasil pengukuran ini nanti dipakai HP plus minus delta X. Nah, bedanya dengan pengukuran tunggal, kalau pengukuran tunggal tadi delta X nya ini ya,
itu setengah dari NST-nya. Tapi kalau pengukuran berulang, untuk menghitungkan hasil itu delta X-nya itu didapat dari standar deviasinya ya teman-teman ya, standar deviasinya. Ini pelajaran di statistik ada itu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, di sini bisa kita ambil sebagai contoh. Mungkin kita langsung contohkan ya teman-teman. Misalkan contohnya itu seorang anak melakukan 5 kali pengukuran ya, berulang menggunakan misalkan jangka sorong. Menggunakan jangka sorong. Data yang didapatkan misalkan ini percobaan pertama ya. Percobaan saya buat dalam bentuk tabel ya. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ini hasil pengukuran dengan alat. Misalkan ini 2,42 cm. Ini 2,43 cm ya. Misalkan satu lagi ini 2,45 cm, ini 2,41 cm, ini dapatnya misalkan 2,46 cm ya teman-teman. Berarti ini artinya dia punya 5 kali pengukuran. Nah, 5 kali pengukuran. Nah, bagaimana caranya? Untuk tadi kita tahu ini termasuk ke dalam pengukuran berulang ya, pengukuran berulang. Nah, dimana kita tahu n-nya itu adalah 5 kali. Nah, tadi kan kita tahu hasil pengukuran berulang bisa kita laporkan dalam bentuk HP-nya itu plus minus ya, delta X ya. Kalau dalam pengukuran berulang HP ini bisa diganti dengan X bar ya, X rata-rata plus minus delta X. Maka ini bisa diganti X bar plus minus delta X. X bar tahu ya teman-teman ya, X bar itu X1 tambah X2 tambah Xn per banyak data n-nya ya. Kalau n-nya 3 berarti 3 ya. Misalkan kalau 3 berarti Xn per 3 gitu ya teman-teman ya, kalau 3 kali pengukuran. Nah, itu untuk hasil pengukuran. Kita lihat ya. Maka apa yang kita lakukan? Kita buat tabel. Kita coba penyelesaiannya. Nah, berarti kalau kita buat tabel nih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pertama kita hitung dulu XI-nya teman-teman ya. XI kuadrat. Nah, XI ini data ke I ya, berarti ini XI juga, ini XI, ini XI, ini XI, ini XI. Artinya ini XI itu X1, X2, X3, X4, X5. Maka untuk penyelesaiannya teman-teman ya, ini kita sudah kuadratkan ya dari data ini 5242 ini ya, kita udah kuadratkan semuanya ya teman-teman. Jadi itu adalah XI kuadrat. Nah, kalau kita totalkan, karena di sini diminta adalah sigma XI ya, XI kuadrat, berarti ini kita sigmakan, kita jumlahkan teman-teman. 5,8564 kita tambah dengan 5,9049 tambah dengan 6,0025. Nah, kita tambahkan semua ya teman-teman ya. Kita tambah lagi dengan 5,8081. Terus terakhir kita tambah dengan 6,0516. Dapat itu adalah 29,6235 ya. Nah, selanjutnya untuk XI itu sama persis kita buat ya teman-teman. Dengan data yang di atas itu adalah XI-nya, tapi satunya adalah dalam sentimeter ya. Nah, ini artinya ini kita anggap data ini kita dapatkan dari pengukuran ya.
Maka cara menentukan ketidakpastiannya ini yang saya jelaskan. Kita tinggal jumlahkan teman-teman. Itu dapatnya total dari seluruh ini adalah lebih kurang 12,17. Nah, setelah dapat kita tinggal masukkan ke persamaan. Berarti ini 1/5 karena n-nya 5, akar dari 5 kali sigma xi kuadrat. Xi kuadrat kan ini ya teman-teman ya. Tinggal kita masukkan 5 kali 29,6235 ya. Terus kita kurang dengan sigma xi tapi dikuadratkan. Berarti sigma xi ini ya teman-teman 12,17 kita kuadratkan ya per 5 kurang 1. Kita tinggal kalkulasikan aja teman-teman. 5 kita kali dengan 29,6235 itu hasilnya adalah, ini kita akarkan ya, berarti ini 1/5. Hasilnya ini adalah perkalian ini yaitunya adalah 148 ya, 1175 teman-teman. Kita kurang. Nah, 12,17 itu kita kuadratkan sehingga didapatkan ini 148,10 ya. Nah, ini tinggal kita per 4 ya teman-teman. Berarti tinggal kita kalkulasikan. Berarti ini 1/5 kali dengan 148,1175 kita kurang dengan 148,10. Nah, itu hasilnya adalah lebih kurang 0, ya, ini hasilnya adalah 0,0175. Kita bagi dengan 4 teman-teman. Nah, kita tinggal bagi dengan 4. Nah, maka ini hasilnya adalah 1/5 akar dari 0,0175 itu bagi 4 adalah 0,00 ya 44 teman-teman. Kita langsung pembulatan aja biar gampang. Nah, maka hasil akhirnya adalah kita akarkan ya teman-teman, akar dari 0,04. Nah, akar dari ini 1/5 kita kali dengan akar dari 0,004, 0,0044 itu adalah 0,066 ya teman-teman ya, 663. Ya, udah dapat ini, kita tinggal kalikan dengan 1/5 ya. Nah, kita kalikan dengan 1/5 itu dapatnya adalah 0,1326 ya. Nah, maka setelah dapat delta x nya itu adalah 0,1326, maka kita tinggal membuatkan hasil pengukurannya. Maka hasil pengukurannya secara keseluruhan itu adalah, nah, tadi kan simbolnya itu adalah x bar plus minus delta x. Nah, maka kita cari x barnya berapa. X bar itu adalah jumlah seluruhnya, jumlah xi ya, kita bagi dengan n nya. Xi tadi berapa sigma xi nya teman-teman? 12,17 kita bagi dengan 5 ya. 12,17 dibagi 5 kira-kira dapatnya berapa? Itu lebih kurang 2,434 ya. Nah, berarti xi nya itu adalah, x barnya itu adalah 2,434. Nah, x bar itu saya tulis di sini 2,434 plus minus 0,1326 ya, sentimeter. Maka ini hasil pelaporan dari pengukuran kita teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah kita harus tahu x bar itu adalah hasil ya rata-rata pengukuran. Nah, kalau 5 kali berarti dibagi 5 penjumlahannya ya. Itu dalam kurung saya singkatlah sigma xi per n ya teman-teman. Terus delta x ya, itu adalah ketidakpastian pengukuran. Nah, ketidakpastian pengukuran kita harus tahu ya. Nah, karena persamaannya dia kalau berulang itu delta x nya adalah 1/n akar dari ya n kali sigma xi kuadrat
kurang sigma xi dikuadratkan. Nah, per ini harus hafal ya teman-teman ya, n kurang 1 itu kalau yang pengukuran berulang. Nah, kalau tunggal, nah ini tahu ya, tunggal delta x itu adalah setengah ya dikali nst nya teman-teman. Oke ya, dapat HP nya adalah ini 2,434 plus minus 0,1326 cm. Nah, bagaimana cara menghitung persentasenya? Persentasi ketidakpastian. Nah, ketidakpastian alat ukur kita harus tahu ya teman-teman ya. Ketidakpastian alat ukur itu persentasinya bisa kalian hitung dengan membagikan delta x ya per x bar dikali dengan 100%. Delta x nya itu kita dapatnya tadi 0,13 ya teman-teman. Nah, 0,13 dibagi dengan 2,4 ya, 43 kita pembulatan aja ya, karena kita mencari persennya. Berarti 0,13 kita bagi dengan 2,43 ya, itu hasilnya adalah 0,053 kali 100%. Nah, kita tinggal kali 100. Nah, jadi persentasi kesalahannya itu adalah lebih kurang ya 5,3%. Nah, gitu ya. Berarti persentasi dari ketidakpastian alat ukur jangka sorong yang kita ambil datanya ini adalah sebesar ya 5,3%. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini hitung-hitungannya kita pakai ini ya, perkiraan, tapi udah insya Allah benar. Cuman prosedur cara menghitungnya kita harus tahu. Nah, ini udah saya urutkan langkah-langkahnya. Di perbedaannya tadi apa? Kita ulangi lagi sedikit lagi. Kalau dia pengukuran tunggal, maka dia dalam bentuk nanti HP plus minus delta x, atau boleh x bar plus minus ya delta x, tapi delta x itu adalah setengah dari nilai satuan terkecilnya kalau tunggal. Kalau pengukuran berulang atau n-nya besar dari 1, pengukurannya lebih dari 1 kali ya teman-teman ya, maka hasilnya itu adalah HP plus minus delta x, atau kalau dia berulang ya, maka ini x bar. Kali ini bukan x bar ya, x saja, sorry. Nah, maka kalau untuk berulang ini harus x bar. Kenapa x bar? Karena kita lebih dari 1 kali, maka kita rata-ratakan. Formatnya sama, plus minus delta x, tapi delta x itu harus dicari dengan menggunakan standar deviasi. Ini pelajaran statistik ya teman-teman. Nah, baru setelah dapat delta x nya baru bisa kita buat hasil pengukurannya. Oke ya, mungkin itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya, jika ada gangguan ya, kita anggap aja itu sebagai ininya ya. Kalau ada yang tidak paham boleh ditonton ulang lagi teman-teman. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana cara menentukan ya, atau melaporkan hasil pengukuran, dan bagaimana caranya menentukan ketidakpastiannya, serta menghitung berapa sih persentase ketidakpastian dari alat ukur yang kita gunakan. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.